Gagasan Mendikbud soal full day school ditentang masyarakat. Konsep tersebut dinilai hanya membuat anak menjadi objek dan kehilangan waktu bermain serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendi pekan ini jadi sorotan. Sorotan publik terhadap Menteri hasil reshuffle jilid 2 itu tak lepas dari rencana Muhadjir menerapkan full day school atau sehari di sekolah. Konsep full day school nantinya akan diterapkan untuk pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta. Dalam konsep ini, jam belajar di sekolah akan ditambah. Jika saat ini jam belajar dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang, maka di full day school jam sekolah baru akan berakhir pukul 17.00. Dikatakan Mendikbud, full day school diharapkan tidak hanya mampu membangun karakter anak, tapi juga membuat anak-anak tidak sendiri ketika orang tua mereka masih bekerja. Untuk wacana ini, Mendikbud mengaku telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sistem belajar 1 hari penuh akan diterapkan bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini berpendapat kalau anak-anak tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah sampai dijemput orang tuanya seusai jam kerja. Dalam konsep ini, para siswa juga dapat memilih beragam ekstrakurikuler yang berguna untuk pembentukan karakter. Meski bertujuan baik, yakni untuk pembangunan karakter dan meningkatkan pengawasan anak-anak, ternyata wacana Muhadjir tidak memperoleh respon baik dari masyarakat. Penolakan pada gagasan full day school muncul di ranah maya. Seorang warga, Dedi Mahyarto, menggagas sebuah petisi tolak pendidikan full day sehari penuh di Indonesia lewat situs ceng.org. Hingga pertengahan pekan ini, petisi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta para orang tua siswa tersebut sudah mendapat lebih dari 39.000 dukungan. Banyak kalangan menilai pendidikan bukan hanya didapat dari sekolah, melainkan dari keluarga dan masyarakat. Untuk itu, para siswa harus memiliki waktu luang untuk bersosialisasi di luar jam sekolah mereka. Di SMP Negeri 115 Tebet ini misalnya, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7 pagi dan berakhir pukul 14 siang. Durasi ini dinilai para siswa sudah cukup karena mereka memiliki kegiatan tambahan lain seusai pulang sekolah. Kalau saya sendiri sih sama sekali nggak setuju. Karena alasan pertama, jujur aja nih dari siswanya buat sekolah dari jam 7 sampai jam sore gitu, itu letih. Yang kedua, itu tuh membatasi siswa buat kegiatan lain. Saya kurang setuju mengenai pendidikan full day school. Walaupun belum dilaksanakan, tapi ini hanya bayang-bayang saya saja ya. Jadi dari pengalaman saya, Kurtila saja sudah berat. Ditambah lagi saya alhamdulillah saya murid SMP unggulan. Nah, jadi harus mempertahankan prestasi akademik sekolah dengan cara belajar lebih, tugas lebih, KKM lebih, pokoknya semuanya serba lebih ya. Kalau nggak lebih, nggak akan jadi unggulan kan. Saya sendiri sebagai siswa tentunya tidak setuju dengan full day school. Begini nih, sebenarnya sekolah sampai dengan jam 2 saja itu sudah meletihkan. Bagaimana sebagai sekolah sampai jam 5? Kita sebagai siswa terasa terlalu ditekan oleh pemerintah untuk belajar. Seharusnya lebih baik dikurangi saja jam belajarnya kalau bisa. Karena dengan dikurangi belajar, kita bisa lebih fokus untuk belajar. Tidak hanya siswa yang keberatan dengan wacana full day school, para pengajar pun ikut angkat bicara. Mereka meminta pemerintah mengkaji ulang wacana tersebut. Sebab, selain masalah waktu kerja yang bakal bertambah, para guru juga memiliki tanggung jawab sebagai orang tua di rumah mereka masing-masing. Kalau wacana full day semacam wacana ya silakan aja. Namun di satu sisi, kalau yang namanya sekolah itu kan tidak semata-mata dari unsur pendidikan, tidak hanya dari sekolah saja, tidak hanya guru, tapi kan ada unsur masyarakat, ada komponen orang tua. Kalau selama full ada di
sekolah, lalu bagaimana dengan kita sebagai, di satu sisi kita sebagai guru juga, sebagai orang tua juga. Kayaknya kurang tepat itu Mbak, karena pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah saja ya, jadi pendidikan itu tanggung jawab dari orang tua, dari masyarakat. Kalau sampai full day school berarti sekolah itu segala-galanya mengurusi tentang pendidikan anak. Pro kontra soal full day school juga ditanggapi Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurut Kala, konsep full day school sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, sebab saat ini sudah banyak sekolah swasta yang menerapkannya. Menurut Wapres, sebelum melaksanakan full day school, tentu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi penyelenggara pendidikan, seperti menyediakan kantin, kamar mandi, ruang istirahat, hingga tempat bermain yang baik. Karena itu, selain harus menyiapkan infrastruktur, full day school sebaiknya diuji coba sebelum diterapkan. Jika diperlukan, menurut Kala, bisa mengacu pada konsep pesantren, namun lebih disederhanakan dan ditingkatkan. Karena itu kemarin saya sampaikan kepada Menteri, ide itu boleh, karena bukan hal baru. Jangankan full day, ada sekolah yang all day kayak pesantren. Pesantren kan siapa malah orang ada di pesantren. Itu bukan hal yang unik, itu sebenarnya hal biasa saja. Cuma ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Jadi saya bilang uji coba dulu di daerah-daerah tertentu. Kalau memang hasilnya baik, boleh secara bertahap diajukan. Karena saya yakin tidak semua sekolah juga yakin, tidak semua juga daerah begitu. Katakan di daerah pertanian, kadang-kadang anak-anak SMP itu butuh membantu bapaknya untuk mungkin membeti kalau masa panen kan belajar. Jadi diuji coba dulu. Pendapat Wakil Presiden memang tidak berlebihan. Saat ini sebenarnya sudah banyak sekolah di Indonesia yang menerapkan sistem full day school. Salah satunya adalah Sekolah Madania di Bogor. Sekolah swasta berstandar internasional ini diklaim telah mengkaji sistem ini sejak lama. Dalam kajian dan prakteknya, sistem ini ternyata membutuhkan sejumlah syarat. Sekolah Madania pun bukan tanpa kendala dalam proses penerapannya. Di antaranya adalah pengembangan otak kiri dan otak kanan harus seimbang, gitu ya. Jadi kalau ada akademik, kita sebut mungkin materials, matematika atau pengetahuan, tapi kita ada pengembangan lain seperti musik, olahraga, seni, dan ada beberapa kegiatan lain yang bisa menunjang. Para siswa sekolah dasar harus mengikuti pembelajaran akademik dan pengembangan diri dari setengah 8 pagi hingga jam 3 sore. Pada hari tertentu, bahkan siswa harus mengikuti ekstrakurikuler hingga jam 6 sore. Namun, tentu dibarengi dengan berbagai fasilitas pendukung agar siswa tidak merasa bosan. Sementara, memilih sekolah full day school juga dianggap menjadi pilihan bagi orang tua yang bekerja hingga sore hari untuk menjamin anaknya tetap beraktivitas secara positif. School adalah karena memang kesibukan saya bekerja seharian di luar. Pertimbangannya adalah ketika anak saya itu masuk ke sekolah full day school, saya tidak kepikiran anak itu perilakunya menjadi macam-macam, menjadi anak yang saya juga ketika bekerja saya tenang juga, gitu ya. Karena memang ketika anak itu di sekolah seharian kan juga kita tidak kepikiran. Dari penerapan di sekolah Madania ini, penerapan konsep full day school ternyata harus diimbangi dengan kelengkapan infrastruktur pendukung. Belum lagi dengan banyaknya staf pengajar yang terlibat untuk membimbing dan mengawasi berbagai aspek peserta didik sejak pagi hingga sore hari. Kesiapan tenaga pengajar untuk menerapkan full day school dibenarkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Asman Abnur menjelaskan, gagasan ini cukup baik untuk didukung demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun dirinya mengakui masih mengkaji dampak konsep full day school terkait kesiapan para guru sekolah sebagai aparat sipil negara. Untuk memastikan kesiapan para guru bila program ini diterapkan, Kemenpan RB tengah memetakan para guru berdasarkan usianya di tiap daerah.
Selain itu, akan dievaluasi kekurangan yang akan timbul bila uji coba program ini telah dijalankan. Ya mungkin untuk peningkatan kualitas ya. Kalau peningkatan kualitas harus kita dukung. Karena kan banyak juga ternyata guru-guru yang harus diupdate terus ilmunya, nggak boleh ketinggalan. Nah, saya lagi metakan ini berapa usia guru yang muda, berapa yang sedang, berapa yang sudah tua. Nah, untuk terhadap ini apa langkah kita? Nanti saya dengan Mendikbud coba. Selain menyangkut kesiapan guru serta infrastruktur, full day school mendapat penolakan karena dianggap justru membebani para siswa. Menjalani proses belajar seharian dari pukul 7 pagi hingga 5 sore sudah pasti sangat melelahkan dan membuat para siswa kehilangan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan lingkungan di luar sekolah. Tidak heran, publik berharap agar pemerintah benar-benar memikirkan dampak full day school sekaligus mencari solusi terbaik bagi kemajuan anak-anak Indonesia. Penerapan full day school di tanah air dinilai belum tepat. Sejumlah faktor menjadi kendala yang menghambat pemberlakuan jam sekolah lebih lama dibandingkan yang ada saat ini. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, Finlandia, pemberlakuan full day school cenderung bertolak belakang. Berkaca kepada Finlandia, waktu lama di sekolah bukan menjadi acuan untuk mencetak murid-murid cerdas. Di Finlandia, guru bahkan hanya diberi waktu di dalam kelas maksimal 4 jam per hari. Selain itu, jumlah total adalah 190 hari sekolah per tahun, atau lebih sedikit 40 hari dengan hari sekolah di Indonesia yang mencapai 230 hari per tahun. Maraknya pro dan kontra terkait full day school membuat Mendikbud mengubah pernyataannya. Mendikbud menyatakan, full day school sebenarnya masih sekadar wacana. Dia pun berencana mencari pendekatan lain sebagai cara untuk membangun karakter anak Indonesia. Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membenarkan Mendikbud Muhadjir Effendi hanya sekadar mewacanakan full day school. Dan jika ingin menerapkannya, maka Mendikbud harus membuat satu percontohan yang melibatkan orang tua murid hingga tenaga pengajar. Saya juga mengatakan bahwa hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut dan dibuat satu percontohan yang jelas. Dan bahkan kita mengundang orang tua murid, terus tenaga pengajar dan masyarakat untuk membicarakan hal tersebut. Jadi sampai sekarang itu belum akan kita wacanakan atau akan kita lakukan, namun akan kita telah secara mendalam. Meski masih wacana, penolakan terhadap konsep full day school harus jadi perhatian pemerintah. Bahwa saat ini, masyarakat sangat menginginkan pendidikan yang tidak sekadar menjadikan anak-anak mereka sebagai objek dan kelinci percobaan setiap pergantian kebijakan. Sistem pendidikan Indonesia seyogyanya tidak merampas hak-hak anak didik, tapi seharusnya mampu membangun karakter positif, mencerahkan, dan membangkitkan kreativitas anak-anak Indonesia.